Tessa Mariska sindir salah satu artis papan atas. Ngapain nanggepin orang kita udah kasih somasi, ya terserah dia mau nanggep mau enggak, emang haknya dia, urusannya dia. Kan kita berani melempar, berani juga itu lemparan balik ke kita. Ibarat kita melempar bola ke dinding pasti mantul ke kita. Biarin aja, terserah, haknya semua orang kan. Haknya semua orang mau nanggapin mau enggak, haknya semua orang, haknya saya juga. Untuk menuntut kejelasan itu hak saya juga, karena kalau tidak membawa nama organisasi. Kalau anda kan tidak membawa organisasi, saya juga orangnya cuek sama ini, cuek aja. Itu nggak membawa organisasi yang kita hormati, yang beberapa hari kemerdekaan organisasi itu sudah ada loh, sudah berdiri. Itu aja sih menurut aku, karena jika satu tidak suka sama satu orang, jangan bawa-bawa, istilahnya jangan. Kita yang bermasalah, anak kita, keluarga kita nggak mau dibawa, apalagi yang besar jangan bawa, itu aja sih. Ya itu haknya dia. Masa haknya dia kita ini mau jawab saya enggak. Terserah, mungkin mau jawab serba salah kali. Artinya kan udah 1 kali 24 jam nih belum Kita ada minta 3 kali 24 jam. 3 kali 24, kita ikutin prosedur aja mas. 3 kali 24 jam. Andaikan kita himbau, ini kan ditanya himbauan kita masih mau baik. Ini kan pertanyaan, somasi itu sebenarnya kita bertanya bersiapa. Ini seperti kemarin, kalau dihimbau nggak mau, yang dihimbau nggak mau terhimbau ya nggak apa-apa. Nanti ada himbauan kedua, masih nggak mau juga terhimbau ya nggak apa-apa. Ada himbauan ketiga, kalau masih juga nggak mau terhimbau ya nggak apa-apa. Kan kita negara hukum. Artinya akan dilayangkan somasi keduanya kan Nah itu urusan pengacara, karena bapak pengacara semua yang ngatur kan. Kalau saya sih hanya menjalankan, karena kebetulan bapak pengacaranya juga ada beberapa orang yang ibu persis kakaknya gitu. Jadi mereka dengan sukarela, karena ada kakaknya 3 orang deh, ini kan ada beberapa pengacara ini punya kakak, ada 3 orang yang dipersit. Jadi mungkin ada solusi atau apa ya. Kalau saya cuma menghimbau, kalau nggak suka sama saya ngomong ke saya baik-baik, kalau nggak mau baik-baik ya ngomong ke saya, maki-maki aja saya nggak apa-apa, mau di YouTube mau di apa, maki-maki aja saya orangnya asik kok, padahal saya ketawa. Kalau saya jawab, saya boleh kalian lihat ya di Google atau di YouTube, pernah nggak saya bermasalah dengan orang yang orang itu tidak menyenggol saya duluan. Coba lihat di YouTube, saya punya hak jawab. Saya manusia biasa, samalah seperti kalian semua. Kalau kalian begitu disenggol, begitu sebut nama kalian, begitu tunjuk nama kalian, begitu tunjuk hidung kalian, pasti kalian juga akan balas, karena kalian punya hak jawab. Kecuali kalau saya bisu, saya nggak menjawab. Boleh kalian lihat di YouTube. Yang saya bermasalah, lihat. Pernah nggak saya menyenggol duluan? Pernah nggak saya maaf? Kalau saya mau nyenggol duluan, sorry ya. Seorang Ayu Asari itu teman saya loh. Kalau saya mau senggol, saya senggol aja Mbak Ayu Asari. Kenapa saya senggol maaf yang receh-receh? Sekali lagi saya senggol yang atas. Agnes Monica kayak saya senggol, Anggun kayak saya senggol. Misalnya saya mau nyenggol, kenapa harus saya senggol yang receh-receh, yang bawah-bawahan, yang saya tahu semua asal muasalnya bagaimana? Boleh lihat di Google, boleh lihat di YouTube. Memang saya ngomongnya keras karena saya orang Medan, ya. Saya ngomongnya keras karena saya terlahir di Medan. Saya ngomongnya keras. Boleh lihat. Kan semua ada di jejak digital. Pernah nggak saya menyenggol orang tanpa orang itu menyenggol saya duluan, tanpa ada masalah? Boleh aja dilihat. Jika saya membalas, oh dia menyenggolnya nggak, boleh lihat di YouTube kok, boleh lihat jejak digital saya. Kalau ngomong saya begini, kalau nggak saya ketawa, saya memang blogger saya begini. Mau dibilang apa? Saya orang terlahir dari Sumatera, gitu loh. Jadi jangan merasa, oh jangan bawa nama saya. Justru saya mau bertanya, kenapa bawa nama saya? Saya justru bertanya, yang membawa nama Anda siapa? Anda yang bawa nama saya. Kenapa? Cuma penyampaian salam ada ribut. Anda bawa nama saya, Anda bilang saya pansos segala macam. Anda sampai menanyakan saya ke dukun-dukunnya Anda, kan saya punya bukti. Sampai nama saya ditanya ke dukun. Benar enggak? Saya cuma nyampein salam loh. Benar enggak dia pernah berhubungan? Oh kata ini saya enggak. Kenapa?
Kalau nggak nyebut-nyebut nama saya, kalau nggak sebut-sebut ini, saya juga nggak mau terusin. Ngapain? Saya tahu kok asal muasal datangnya, saya tahu. Bukan saya nggak tahu. Itu saya bilang sekali lagi ya, buat kalian, mau itu buzzer, mau itu siapa, kalau saya mau nyenggol, kalau saya memang tukang senggol, maaf, saya nggak mau nyenggol, recehan. Itu aja. Mau kalian bilang apa, saya tidak mau menyenggol, recehan. Saya maaf, saya bukan pamer ya, kita nggak perlu pamer lah, kita juga. Asal tahun 94 saya sudah berkarir. 94 saya sudah main dengan Nika Ardila, dengan Krisdayanti, boleh dilihat di YouTube, dengan Sarah Sehan, Diani Tami. 94 mereka sekarang jadi diva karena saya pulang. Tahun 94 saya pulang ke daerah saya untuk melanjutkan sekolah saya. Ya wajar. Waktu itu saya juga di acara Komeng, di acara Diamornya Komeng. Bintang tamu terus saya. 94. Sebelum saya balik untuk melanjutkan sekolah saya. Ya kalau mereka jadi diva kita hormati, mereka memang konsen. Mereka memang anak-anak Jakarta, kalau saya kan anak kampung, anak Sumatera, saya balik ke kampung saya. Jadi kalau saya misalnya tidak seperti mereka, ya dimaklumin, kehidupan saya juga ada dengan sendirinya. Kehidupan mereka ada dengan sendirinya, kan semua masing-masing punya karir. Emang kita punya karir masing-masing. Mereka masih tetap eksis di mana saya mundur. Kalau dari dunia ini, maaf, sampai usia sekarang misalnya, ada orang yang masih pontang-panting. Padahal waktu saya masih jadi artis, orang datang. Sekarang pontang-panting masih mencari duit untuk mencukupi seluruh keluarganya. Masih cari duit pontang-panting, ya itu haknya dia. Kalau dia masih eksis, dia merasa sekarang artis besar, itu haknya dia. Kalau saya sudah mundur. Saya sekarang konsen di keluarga saya. Jadi untuk perbandingkan dengan saya yang sukses dengan keluarga saya. Perbandingan saya yang merit dengan jangan dibandingkan, oh dia dengan top, lu nggak jadi artis. Emang saya nggak, udah 2011 saya nyatakan saya mundur, boleh lihat 2011 saya nyatakan saya mundur dari artis. Ya ada yang pontang-panting sampai sekarang sampai siang malam sampai goyang-goyang ranjang di panggung untuk mencari sesuap nasi, ya hak dia. Kalau dilihat albumnya berapa sih, baru berapa dia ngeluarin albumnya siapa? Saya Blackboard, keluaran saya EMI, satu-satunya penyanyi dangdut keluaran EMI Indonesia. Waktu itu saya ke Sihir Cinta, produser saya di Tasman. Saya udah berhenti, ya wajar kalau saya tenggelam. Karena saya tidak eksis lagi di artis. Ya silakan ambil panggung dangdut itu, siapa juga yang mau bersaing sama lu di dangdut. Misalnya, oh ya, lu kan ibu-ibu, oke, lu kan ibu-ibu, lu kan fitnah saya, nggak usah fitnah lah. Saya senang dibilang nenek-nenek, saya nenek-nenek terseksi, saya nenek-nenek tercantik, tergemoy. Alhamdulillah kalau ada gelar nenek-nenek buat saya. Berarti yang ngasih gelar nenek-nenek buat saya karena dia mandul, karena dia nggak bisa melahirkan anak, dan dia nggak bakal bisa jadi nenek. Jadi saya alhamdulillah, saya syukurin, insya Allah anak saya habis kuliah merit, saya bisa jadi nenek. Alhamdulillah, nenek terseksi, nenek tercantik, nenek tergemoy. Hari gini anak siapa nenek-nenek yang masih lincah, masih bisa joget-joget? Maaf kalau saya sombong. Jadi yang ngasih gelar saya tuh mungkin, maaf, aborsi udah 5 kali, sampai sekarang nggak punya anak kandung. Aborsi ketiga ditemenin oleh terdekatnya. Saya semua dapat. Dari mana saya dapat? Cek sendiri ponakannya ngomong apa. Telepon-teleponan sama saya waktu itu. Saya dapat dari mana? Oh masih cantik, masih, ya jelas dukunnya sampai 5, 6, 7, 8. Kalau saya nggak perlu dukun, perawatan dan air wuduk aja udah syukur buat saya. Ngapain gue cari dukun, air wuduk aja. Saya juga nggak perlu ngejar-ngejar lagi dunia artis. Ada keluarga saya yang saya konsen. Panjang, jadi banyak kali lebar ngomongnya. Ya, jadi buat kamu yang nggak bakalan bisa menjadi nenek sampai saat ini, karena sudah kepala 4 juga ya. Tahun akhir tahun ini kepala 4 dan nggak bisa menjadi nenek, udah pasti saya pastikan menjadi nenek lagi karena mandul, ya menggugurkan kandungan sampai 5 anak, aborsi sehingga dikasih hukuman tidak bisa mempunyai anak, sirik. Saya bentar lagi jadi nenek kalau anak saya kawin. Kalau doain ya saya, nenek Tessa yang masih centil, yang masih lincah. Oh senang banget saya. Nenek Tessa terseksi, nenek Tessa tergemoy, nenek Tessa terseksoy. Senang saya. Kenapa saya harus marah? Karena saya wanita. Memang ujung-ujungnya insya Allah kalau umur panjang dipanggil nenek. Memang iya, karena saya punya anak kandung. Ada lahir dari perut saya. Ya wajar sih kalau jadi nenek. Kalau lu kan nggak punya anak kandung, makanya jangan aborsi mulu. Apa lu mandul?